inti dari divine connection. Tuhan itu tidak kekurangan orang yang mengalami divine connection. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau diubahnya. Bukan orang yang sering mengalami battle atau mengalami Bethesda. Apa battle? Di mana dia mengalami Tuhan, mimpi, melihat tangga yang menjulang tinggi, melihat malaikat turun naik, melihat Tuhan, mendapatkan janji. Orang suka di situ. Bahkan nostalgia rohani. Dulu saya mengalami gini. Dulu saya mengalami begini. Tetapi masalahnya, battle tidak mengubah kita. Battle tidak melahirkan ketaatan. Battle hanya membuat kita mengalami perjumpaan ilahi. Tuhan memunculkan battle untuk menarik hati kita ke tempat yang lebih dalam. Untuk mengalami yang namanya divine connection yang sesungguhnya antara battle dan penil. Dua tempat yang akan mengubah kita. Sebuah pertanyaan, sudah berapa lama engkau tidak mengalami templakan Roh Kudus? Templakan Roh Kudus itu bukan dari pengkhotbah. Roh Kudus yang memakai hamba Tuhan untuk menyampaikan. Ada perkataan-perkataan yang berisi suara Tuhan. Itu templakan Roh Kudus. Roh Kudus memakai ayat-ayat firman Tuhan secara logos menjadi rema. Apakah engkau sudah lama gak mengalami templakan? Atau hanya menginginkan hadirat Tuhan yang begitu kuat, tetapi gak ada templakan? Battle tanpa penil tidak mengubah apa-apa. Templakan Roh Kudus, air mata karena templakan Roh Kudus. Bahkan air matanya deras, bahkan tuh menjadi erangan di hadapan Tuhan. Erangan itu yang mengubah dari dalam. Erangan itu bukan erangan kesakitan karena kita penipu yang ditipu, si licik yang diliciki. Bukan. Erangan karena pertobatan demi pertobatan. Yang Tuhan cari bukan orang yang menginginkan terus berulang-ulang battle. Atau seperti Bethesda yang tinggal sekian lama. Tetapi Tuhan mau kita turun ke sungai Yabok. Sungai ini namanya sungai perubahan. Ada apa di sungai Yabok? Kita bergumul. Kita dipatahkan. Kita diremukkan. Ego kita dihancurkan. Kesombongan kita dipreteli. Kita bukan lagi Yakub. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruhkan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan investasikan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Sehingga kita keluar dari penil dengan nama yang baru. Sekalipun kita pincang, gak apa-apa. Kepincangan hati lebih parah daripada kepincangan fisik kita. Buat apa kita tinggal di battle? Namun kepincangan hati merusak segala sesuatunya. Buat apa kita menginginkan battle tanpa mau penil hidup kita? Di luarnya sungguh-sungguh, dalamnya berantakan. Karena itu Tuhan memakai battle dan memakai penil untuk kita menjadi seorang yang baru, dengan hati yang baru, jadi manusia yang baru, dengan sudut-sudut yang baru, dengan perspektif yang baru, dengan cara lihat yang baru, dan memasuki dimensi yang baru. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara ajaib.